wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, kaum muslim semua ya. Saya kira tadi saya mengundang ini ibu siapa? Yang di terminal itu kan Kristen ya. Nah cukup lah. Jadi gini bu, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ibu-ibu, terutama buat ketua yang sudah memfasilitasi baik pada pertemuan ini. Kita akan membahas bersama, diskusi bersama mengenai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 namanya. Nah, jadi memang P2K2 ini adalah sesuatu yang wajib diikuti oleh seluruh KPM PKH. Jadi ini pertama yang kita lakukan pada kelompok ibu Desmia. Jadi oke. Jadi di dalam P2K2 ini terdapat beberapa modul dan beberapa sesi. Namun pada kesempatan ini saya ditugaskan dari Kementerian Sosial lagi diklat, yaitu modul pendidikan dan pengasuhan anak dengan sesi keempat, yaitu upaya perlindungan terhadap kekerasan dan kesalahan pada anak. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Jadi kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan sebagainya. Apa saja bentuknya? Jadi kekerasan pada anak itu dibagi menjadi tiga bentuknya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, dan kekerasan seksual. Jadi contohnya apa kalau kekerasan fisik? Ya, contohnya seperti begini, ibu bukan sering ya, pernah mencubit, menampak atau menendang anak-anak. Itu salah satu contohnya. Nah, terus kalau untuk kekerasan psikis itu apa contohnya? Seperti membuli, mengatakan anak bodoh, mengatakan maki-makian. Nah itu salah satu kekerasan psikis. Kalau kekerasan seksual adalah setiap tindakan atau upaya ke arah tindakan seksual atau bernuansa seksual terhadap anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi terus bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak? Jadi dukungan sederhana untuk anak-anak dan orang tua dapat menjadi cara terbaik untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Kegiatan pulang sekolah, kelas pendidikan orang tua, program bimbingan, dan pengasuhan anak adalah beberapa dari sekian banyak cara untuk menjaga anak-anak agar aman dari bahaya. Apa saja upaya pencegahan terjadinya kekerasan? Yaitu menjamin kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menjamin keamanan dan keselamatan, berkoordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga yang berwenang. Terus peran kita sebagai orang tua dalam mencegah terjadinya kekerasan yaitu memberikan perlindungan mulai dari lingkungan keluarga, ibu mengupdate pengetahuan tentang kekerasan pada anak, perbaikan ekonomi, dan yang paling penting adalah memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi seperti kita ketahui, mungkin daerah tempat tinggal kita ini bukan istilahnya rahasia umum lagi, kampung Aceh seperti apa gitu kan ibu-ibu. Jadi memang tidak rentan kemungkinan terjadi hal-hal tersebut pada anak-anak kita. Jadi perlunya dukungan, perlunya pengawasan yang ketat kita terhadap anak-anak kita. Jadi apalagi melihat dunia teknologi, HP, gadget dan sebagainya yang sangat mempengaruhi. Jadi ibu-ibu seharusnya kita orang tua tidak melepaskan anak begitu saja. Ada istilahnya kontrol terhadap anak-anak, seperti misalnya kita sering komunikasi, kita sering curhat, bertanya kegiatan apa tadi di sekolah, terusnya pergi sama siapa, kemana gitu. Jadi jangan lost control, karena memang kita hal-hal tersebut rentan terjadi di lingkungan kita ini. Oke, terus perlakuan salah terhadap anak. Perlakuan salah terhadap anak adalah kekerasan juga. Suatu tindakan kekerasan disebut perlakuan salah terhadap anak jika dilakukan orang yang mempunyai hubungan dekat dengan anak.
seperti orang tua, kerabat guru, pembina, kelompok, kegiatan, atau orang lebih tua lainnya yang punya hubungan dengan anak. Bentuknya juga bisa secara fisik, psikis maupun juga seksual. Disebut perlakuan salah karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan anak kepada dirinya, kekuasaan atas anak, dan atau posisinya yang lebih kuat terhadap anak secara fisik, mental maupun sosial. Mungkin kalau masalah perlakuan salah ini mungkin ibu-ibu yang sekarang viral, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, yang terjadi di Gorontalo, gitu kan, antara murid sama guru. Nah, itu salah satu perlakuan salah terhadap anak, karena mungkin si guru ini menyalahgunakan kepercayaan terhadap anak. Nah, jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi kepada anak-anak kita ini. Terus itulah pentingnya kita sebagai orang tua memberikan edukasi, kasih pemahaman kepada anak-anak, terus menjalin komunikasi. Kadang-kadang kan kita ini sebagai orang tua, ya udah, anak paling pulang sekolah, pegang gadget, makan, selesai, tidur, amat. Tak tahu apa sebenarnya kegiatan di luar mereka. Terus mereka kadang pergi sama siapa. Kadang-kadang ada juga memang orang tua yang overprotective, kadang-kadang ada juga orang tua yang ya adalah apa saja. Tapi untuk kita sebagai penerima PKH, KPM PKH, maka hal-hal tersebut jangan sampai terjadi pada anak kita. Oke ibu-ibu, jadi gini, jadi karena ini memang praktek, saya tidak menjelaskan secara panjang lebar karena waktunya cuma 5 menit ini kalau di video ini harusnya. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya adalah kita, saya baca dulu kesimpulannya. Oke, kesimpulannya gini ibu-ibu. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan ada anak dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan, perlakuan salah terhadap anak tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Dengan demikian, kekerasan, perlakuan salah terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidanakan. Jadi anak laki-laki dan perempuan sama rentannya menjadi korban atau pelaku kekerasan. Jadi pencegahan kekerasan, perlakuan salah terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama anggota keluarga, guru, masyarakat, dan semua orang yang berinteraksi dengan anak. Mungkin untuk penjelasan modul pendidikan dan pengasuhan anak sesi 4, yaitu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan kesalahan anak, dapat saya sampaikan sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.